Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita masuk bagian yang ke-10 Bapak Ibu tentang luka batin di dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah secara khusus hari ini kita coba ingin merenungkan bagian ini. Apa yang membuat luka batin menjadi jauh lebih serius dan menyakitkan luar biasa. Bapak Ibu biasanya orang yang mengalami luka batin, lalu kemudian dia bisa bertambah parah luka batinnya jika dia mengalami pengalaman-pengalaman pribadi lebih lanjut. Contohnya, orang tersebut telah memiliki luka batin yang dalam di dalam dirinya, tetapi kemudian kehilangan orang tua yang mungkin meninggal dunia, lalu kemudian mengalami suatu peristiwa yang terus-menerus dalam waktu yang berlangsung cukup panjang. Dia yang sudah mengalami luka batin, lalu mengalami kesulitan yang terlalu panjang, itu akan membuat luka batin lebih serius lagi. Atau suatu kejadian yang berulang dalam satu jangka waktu tertentu, kejadiannya berulang lagi. Itu akan membuat luka batin lebih serius lagi Bapak Ibu. Atau sesuatu yang orang lain melukai dia dengan sengaja. Dia sudah punya luka batin, ditambah orang lain di luar dirinya yang melukai dia dengan sengaja. Itu akan membuat luka batin jauh lebih serius lagi. Kalau sudah sampai pada titik seperti ini Bapak Ibu, orang tersebut telah mengalami luka batin yang sangat serius. Jika sudah seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka perlu pertolongan tangan dokter. Kita butuh psikolog Bapak Ibu, kita butuh psikiater. Jadi kita perlu datang kepada hamba Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Tapi bukan hanya itu, kita perlu datang ke psikolog. Kita perlu mungkin mengkonsumsi obat tertentu supaya kita mengalami ketenangan sementara. Sampai pelan-pelan ditreat Bapak Ibu, pelan-pelan coba dilakukan sebuah latihan-latihan kecil, sebuah terapi rohani yang terus-menerus. Karena ingat, orang yang telah mengalami luka batin, lalu kemudian mengalami peristiwa lanjutan setelah itu, seperti yang saya katakan tadi, mungkin orang tua meninggal, orang yang dicintai meninggal, atau mengalami peristiwa yang terus-menerus berulang, peristiwa yang tidak mudah, atau kesulitan-kesulitan yang terus menghimpit dia. Sekali lagi, kalau sudah sampai kepada taraf seperti itu Bapak Ibu, maka kita membutuhkan hamba Tuhan untuk melakukan konseling panjang, terapi terus-menerus. Tapi bukan hanya itu, kita perlu ke konselor profesional, ke psikiater, psikolog Bapak Ibu. Kita perlu mengkonsumsi obat tertentu barangkali sambil pelan-pelan kita terus dilatih, kita terus ditreat bersama-sama. Bapak Ibu, karena Tuhan bisa menyembuhkan melalui tangan psikiater, melalui obat yang kita konsumsi, melalui hamba Tuhan yang datang mendengar luka-luka batin kita. Pendek kata, jika situasi seperti yang saya sudah terangkan tadi Bapak Ibu, sudah punya luka batin, ditambah peristiwa yang mengikutinya lagi, peristiwa yang membuat luka itu lebih dalam, maka ini tidak main-main Bapak Ibu. Karena itu, ayo kita renungkan bagian ini. Saya ingat sebuah cerita dari Bapak Pendeta Anthony Chang. Waktu dia mengalami tekanan yang luar biasa Bapak Ibu, sampai kemudian kita tahu ceritanya dia gila. Yang menarik, Cece-nya selalu mencintai dia, mengasihi dia, menyayangi dia. Dan dia berkata kepada saya, Pak John, saya gila, tapi saya tahu kalau saya dicintai. Orang kalau sudah mengalami luka batin yang sangat serius, depresi yang luar biasa yang hampir-hampir gila, mereka tetap tahu kalau mereka dicintai atau tidak. Karena itu saran saya, sebelum pergi ke dokter, sebelum pergi ke hamba Tuhan, sebelum pergi ke psikiater Bapak Ibu, kalau orang mengalami luka batin ditambah dengan peristiwa yang mengikutinya luar biasa, kasihi, cintai, sayangi dengan tulus. Dia tahu dia dikasihi dan dicintai, disayangi. Itu akan sangat menolong. Sambil pelan-pelan kita bantu dia untuk berproses pelan-pelan Bapak Ibu, melihat keadaannya, dipulihkan pelan-pelan dan menerima dirinya sedia kala. Bapak Ibu, jenis yang terakhir ini seperti yang saya katakan, ini bagian yang paling sulit dari luka batin. Orang yang telah mengalami luka batin, kehilangan orang dicintai, mengalami kesulitan terus-menerus, mengalami peristiwa yang berulang, itu akan sangat-sangat berat bagi dia. Bapak Ibu dan saya harus hadir untuk mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Renungkan apa yang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.